Sistem hukum itu, kalau di sini tulisannya, sebuah satu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur, yang masing-masing unsur saling berinteraksi satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan. Jadi komponennya itu ada satu kesatuan, kemudian ada unsur, kemudian yang ketiga ada interaksi, terus yang keempat ada tujuan, gitu. Coba diulang, Mas Nabil. Oke, ditambah lagi satu lagi adalah unsur. Baik, bagus, makasih Mas Raffi. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah kepada Mas Fali. Ini kenapa saya bertanya supaya harus ada interaksi, begitu ya. Karena kalau misalnya tidak ada interaksi, saya perlu bikin YouTube saja, kemudian Anda tinggal lihat di YouTube saya tanpa ada interaksi. Ini Zoom meeting ini supaya kita berinteraksi. Oke ya, Mas Fali. Nah, saya minta tolong. Mas Fali sudah belajar biologi dong ya? Sudah, Pak. Nah, terus kemudian di biologi itu kan ada sistem kekebalan ya, ada sistem pernapasan, ada sistem pencernaan. Nah, saya pertanyaannya cuma sistem pernapasan saja. Saya mau nanya dong, kan sistem pernapasan itu satu kesatuan, sudah ya, sudah memenuhi. Kemudian unsur yang ada dalam sistem pencernaan, sistem pernapasan itu apa sih? Saya bukan sedang menguji ya, karena saya juga nggak tahu. Saya percaya aja Mas paling jawabannya itu, ya udah itu aja. Begitu. Mungkin yang mengoreksi malah teman Anda saja, teman yang lain. Ya, silakan. Hidung, faring, respirasi. Hidung, faring, laring. Di manusia saja, Mas. Faring, tenggorokan. Faring, tenggorokan. Bronkus, bronkeolus, alveolus. Itu nanti ke darah dan lain-lain. Oke. Berarti ujungnya di mana, Mas? Ujungnya sih nanti di pembuluh darah. Nanti nganter udara, oksigen ke sel-sel. Oke, sip. Terima kasih. Saya percaya ya, dan saya nggak akan koreksi, saya juga nggak tahu ya. Begitu. Silahkan Mbak Desva. Sorry tulisannya kecil. Mbak Desva, Najwa, Naj'a. Pak. Hah? Najla. Oh, Najla, sorry. Najla. Silakan Mbak Najla. Yang pertama tadi hidung katanya. Fungsi hidung apa? Yes. Menghirup napas, Pak. Oke. Terus kemudian tadi apa lagi Mas Wali yang kedua? Menghirup napas. Itu mengantar oksigen. Ya, apa namanya tadi? Laring, trakea atau apa? Laring, bronkus. Nah, laring. Laring itu apa, Gina? Laring. Pak, laring itu jadi ada di bagian tenggorokan. Kalau setahu saya di situ juga terjadi penyaringan udara gitu Pak dari kotoran-kotoran. Nah, fungsi laring itu berarti apa tadi? Menyaring udara supaya lebih bersih gitu. Kan tadi di hidung juga ada bulu hidung. Itu disaring juga udaranya. Terus pas sampai laring kalau nggak salah juga itu disaring lagi udaranya. Ya, saya ciptaan Allah ya. Baik, lanjutin. Aisyah Rahma. Setelah laring apa tadi, Mas Fali? Bronkus. Nah, bronkus itu apa, Mbak Aisyah? Fungsinya? Bronkus itu yang menghubungkan tadi laring ke paru-parunya, Pak. Jadi menghubungkan laring ke paru-paru. Oke. Terus kemudian Mas Fali apa tadi? Alveolus atau apa? Atau bronkeolus dulu atau apa dulu? Halo, Mas Fali? Bronkeolus, Pak. Bronkeolus, silakan Mbak Elo. Bronkeolus itu apa? Bronkeolus itu cabang dari bronkus. Cabang dari bronkus
Itu bronkus dulu atau bronkiolus? Bronkus dulu baru bronkiolus. Oke. Kita pindah ke Mas Nabil. Selanjutnya apa Mas Nabil atau Mas Falih dulu? Nabil dulu aja. Nabil dulu. Ya, Falih dulu tadi. Tadi Falih apa? Habis itu paling paru-paru sama alveolus. Nah, kita ke paru-paru dulu katanya. Setelah paru-paru alveolus berarti. Nabil, paru-paru itu apa fungsinya? Oke. Berarti akhirnya ini di mana? Nah, berarti yang membagikan si udara atau oksigen itu ke sel itu apa? Darah, Pak. Udara. Darah, Pak. Darah merah. Udara apa, Asafa? Dalam sistem pernapasan. Jadi yang kayak perantara buat menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Oke, bagus. Terima kasih. Nah, berarti saya sekarang mau nanya. Ini kan sudah sampai akhir ya, dari awal hidung nih sampai akhir. Nah, pertanyaan saya selanjutnya itu adalah, menurut Mbak Sabikah Maulani, itu menurut Mbak, itu yang paling vital apa Mbak dari semua rangkaian yang tadi? Apakah bronkus, alveolus, hidung, laring, atau apa? Yang paling vital. Jadi tanpa itu berarti nggak bisa. Nggak bisa berjalan. Semuanya nggak sih, Pak? Ya terserah Mbak Sabika, saya mau ikut Ya, aja. kalau menurut saya semuanya sih, Pak. Kalau misalnya nggak ada hidung, gimana napasnya? Terus berarti hidung Kalau nggak juga ada paru-paru vital. juga. Iya, vital. Kalau nggak ada paru-paru juga, nggak bisa napas. Nah, bagus. Itu alhamdulillah sudah sama Sabika sudah disimpulkan. Nah, sistem hukum pun sama. Karena dia itu satu kesatuan dan saling berinteraksi. Gitu. Jadi di mereka itu saling apa bahasanya ya? Iya, saling terkait begitu, saling berhubungan. Seperti itu. Namun dia itu terdiri dari beberapa unsur atau beberapa komponen. Nah, maka dari itu mereka itu punya satu tujuan. Tujuannya di akhir itu apa tadi, Mas Raihan? Menghantarkan oksigen ke sel-sel tubuh. Nah, itu tujuannya. Seperti itu. Jadi saya kira sudah jelas di sistem hukum itu hampir sama dengan sistem yang lain, yaitu salah satu contohnya tadi sistem pernapasan. Nah, pertanyaan selanjutnya, unsur-unsur atau komponen dalam hukum itu apa saja? Begitu, gitu kan? Nah, ini saya langsung aja karena ini harus disimpulkan, ini banyak buku yang membuat itu, jadinya saya kalau menyuruh Anda takut kelamaan. Begitu. Jadi satu adanya sumber hukum. Nah, berarti unsurnya itu dalam sistem hukum itu adalah satu adanya sumber hukum. Kemudian yang kedua, yang melaksanakan atau menyelenggarakan hukum tersebut. Kemudian yang terakhir adalah yang menegakkan hukum. Seperti itu. Nah, itu unsurnya. Dan mereka tiga hal ini mereka saling berinteraksi. Seperti itu. Tujuan hukum apa? Nah, kira-kira. Silakan boleh googling di internet. Tujuan hukum apa? Yang sudah boleh langsung mengatakan. Ya, saya tunggu ya. Jangan sampai saya nunggu dan Anda juga nunggu saya. Jangan. Anda cari juga di internet. Ya, silakan. Salah satunya ada menciptakan keadilan dan ketertiban, Pak. Oke, itu bukan salah satunya ya. Itu tujuan utama dari. Iya, maksudnya gitu. Maksudnya kan ada lagi tujuan lain, Pak. Nah, bagus. Tujuan utama dalam hukum adalah menegakkan keadilan. Nah, dalam rangka menegakkan keadilan itu, ada yang menertibkan, ada yang mengatur, ada yang memaksa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi tujuan utama hukum, kalau ditanya di ulangan, adalah adanya untuk menegakkan keadilan. Seperti itu. Jadi saya kira jelas untuk sistem hukum. Nah, kita akan pindah ke sistem hukum yang ada di Indonesia. Oke.
Sistem hukum yang ada di Indonesia itu adalah perpaduan antara hukum agama, hukum adat, dan hukum negara yang dibuat yang merupakan warisan Belanda. Sampai saat ini KUHP kita atau hukum pidana kita dan juga hukum perdata kita itu semuanya dari Belanda. Seperti itu. Nah, memakai sistem hukum Eropa kontinental. Begitu. Nah, hukum agama, hukum adat, nah kita akan bahas satu-satu. Hukum agama menurut Elok apa? Silahkan boleh cari Google. Contoh dari hukum agama apa? Boleh hukum agama Islam, boleh hukum agama Kristen, hukum di Hindu, hukum apapun terserah Anda. Oke, sepertinya Mbak Elok masih googling, kita pindah ke Mas Fali. Kalau cerai itu masuk nggak, Pak? Ya, boleh. Itu masuk ke dalam hukum agama. Bercerai itu harus ada proses hukumnya. Baik yang sudah ada nasional atau yang memang sudah ada dalam agama. Kalau di agama itu cukup menyatakan talak saja bagi seorang laki-laki. Seperti itu, untuk menyatakan kata talak itu cuma dalam ucapan saja. Itu dalam hukum agama. Cuman kalau di pengadilan agama itu harus bertemu dengan pengadil, yaitu hakim, harus bertemu dengan siapa, jaksa, tergugat, kemudian bertemu dengan penggugat dan sebagainya. Seperti itu. Nah, itu termasuk ke dalam hukum agama dan juga menjadi hukum nasional. Jadi kita membahas itu bukan hanya yang ada di hukum nasional, hukum agamanya, tapi hukum agamanya pun yang jelas itu dijadikan ada sanksinya, ada aturannya, berarti itu hukum. Seperti itu. Itu cirinya. Gitu. Baik. Kemudian Mas Nabil, silahkan. Setelah Mas Nabil, Mbak Gina. Setelah Mbak Aisyah. Ya boleh. Boleh hukum dalam hukum Islam, hukum gereja, hukum apalah terserah. Masalah warisan. Ya, benar. Hukum warisan itu ada yang berdasarkan hukum Islam, ada yang berdasarkan hukum agama di Indonesia. Hukum agama di Indonesia maksudnya itu adalah oleh pengadilan agama. Jadi boleh warisan itu dibawa ke pengadilan agama. Boleh diurusin sama hakim dan lain sebagainya. Seperti itu. Biasanya kalau itu terjadi yang memang sengketanya dahsyat begitu ya. Mungkin pernah mendengar ada yang bahkan baku hantam dan sebagainya. Bahkan akhirnya antara adik dan kakak itu jadi bercerai begitu ya karena masalah warisan. Nah, kalau yang hebat seperti itu baiknya menurut saya itu langsung aja bawa ke pengadilan supaya jadi jelas pengadilnya seperti itu. Meskipun sebenarnya dalam Islam juga sudah diatur juga seperti itu. Cuma karena hal itu tidak termasuk ke dalam hukum yang ada di Indonesia, jadinya kebanyakan orang kalau ada sengketa itu langsung begitu ke pengadilan agama gitu. Bagus Mas Nabil, kita pindah ke Mbak Gina. Setelah Mbak Gina, Mbak Aisyah. Contohnya itu ada penerapan hukum tentang kewajiban berkerudung untuk perempuan di Aceh. Nah, kewajiban berkerudung untuk perempuan yang ada di Aceh itu adalah salah satu contoh dari hukum agama, namun diterapkannya di Aceh. Seperti itu. Jadi tidak diterapkan di Cianjur, tidak diterapkan di Kebumen, tidak diterapkan di Pandeglang, begitu. Seperti itu. Tapi diterapkannya itu hanya di Aceh saja. Bagus, kita pindah ke Mbak Aisyah. Satu lagi saja, silakan Mbak Aisyah. Itu hibah, terus wakaf. Hibah, wakaf, boleh. Betul, itu ada dalam pertanahan kita. Kalau dalam bentuk wakaf yang tanah itu diatur juga, begitu. Mas Nabil, semangat kameranya ya. Sebelah kiri bawah ada tulisan stop video. Kemudian klik videonya, begitu. Supaya Mas Nabil keluar kameranya. Baik, makasih Mbak Aisyah. Kita pindah ke hukum adat. Ya, nggak apa-apa. Begitu. Saya soalnya merasa bersemangat kalau lagi Zoom meeting melihat kalian. Kalau semuanya nggak ada kameranya, saya itu berasa bad mood aja begitu, berasa jadi nggak semangat
begitu. Baik, kita pindah ke tadi ke Aisyah, kita pindah ke Nazla. Mbak Nazla, contoh dari hukum adat apa, Mbak? Setelah Mbak Nazla ke Asafa. Siap-siap ya, coba cari di internet. Iya Pak, lagi cari Pak, belum kepikiran. Nah, silakan Mbak Asafa. Hukum adat mungkin hukum kayak potong jari ketika ada kerabatan meninggal itu termasuk nggak, Pak? Yang di Papua. Oke. Itu hukum potong jarinya di daerah mana? Papua, daerah Papua. Dia di potong jari itu kenapa? Tiap ada kerabat yang meninggal kayak sebagai bentuk kalau misalnya itu sama-sama merasakan sakitnya gitu. Oke, kalau tidak melaksanakan apa sanksinya? Sanksinya, itu kurang tahu, Pak. Nah, itu maksud saya. Jadi, setiap hukum itu, ciri pertamanya itu tadi, kontennya kata kamu tadi benar, kemudian di daerah mana, kemudian yang terakhir adalah ada sanksinya atau tidak. Kalau nggak ada sanksinya berarti bukan hukum. Seperti itu. Berarti kalau ini hukum adat, berarti kalau tadi masuknya ke tradisi. Seperti itu. Gitu. Kalau misalnya contohnya nih ya, yang sederhana. Ada seorang wanita Jawa. Jawa itu kalau di Sunda itu adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu versi orang Sunda ya. Jadi orang Jawa itu adalah orang Jawa Timur dan orang Jawa Tengah. Kemudian ada seorang wanita Jawa akan menikah dengan laki-laki Sunda. Itu ada tradisi, tidak boleh dilakukan. Tapi ketika ada yang melakukan dan akhirnya menikah, itu tidak ada sanksi. Berarti itu bukan hukum adat. Yang membuat hukum adat siapa, Pak? Yang membuat hukum adat adalah ketua adatnya. Seperti itu. Jadi Anda boleh sekarang berarti searchingnya di internet itu adalah pengadilan adat di Indonesia. Biasanya itu nanti akan bertemu daerah Sumatera, kemudian daerah Kalimantan, daerah Sulawesi, di daerah Madura juga masih ada. Seperti itu. Coba dicari. Ya, termasuk kepada Maulani juga sama, kepada Raihan juga sama. Silahkan dicari. Ya, sok saya tunggu. Kalau sudah langsung. Mas Raihan, kameranya yuk dibuka. Maaf Pak, saya pakai HP jadi kalau mau searching kameranya ketutup dulu Pak. Oh gitu. Oh iya. Oke. Izin dulu Pak. Gimana nih 4 orang masa belum ketemu satu pun? Saya mau sebutkan Pak, tadi kan belum. Silakan. Hukum adat, contohnya di daerah Minang bahwa pihak wanita ketika menikah akan mendapatkan kekayaan dari dan semua hak dari orang tuanya. Sedangkan kalau di Jawa itu biasanya kekayaan orang tuanya diwariskan lebih banyak ke laki-laki gitu. Jadi berbeda gitu Pak, antara di Minang dengan di Jawa. Nah, kalau tidak melakukan apa sanksinya? Kurang tahu deh Pak. Nah, Tapi ya oleh tetua adatnya seperti kata Bapak tadi sepertinya. oh iya, kalau oleh ketua adatnya dia menyatakan seperti itu, berarti ada dua kemungkinan. Ketua adat ingin supaya ini tradisi, atau ketua adat ingin ini menjadi hukum. Tapi kalau untuk mendeteksinya, apakah ini akan jadi hukum, apakah itu ada sanksi atau tidak. Kalau ada sanksi, berarti itu jadi hukum. Kalau tidak ada sanksi, berarti itu jadi tradisi. Seperti itu. Begitu. Silakan. Anda sebenarnya... Baik. Ya, silakan coba yang lain yang mungkin akan mengungkapkan. Di kelas lain banyak kok yang menemukan itu. Mungkin keywordnya berbeda, jadi akhirnya berbeda juga.
Ya, Kalau hukum di Aceh dilarang berduaan suami istri, terus dalam satu ruangan, terus kalau dilakukan itu kena hukum cambuk, itu masuknya hukum agama atau adat di Aceh? kalau misalnya itu adalah suku tertentu dan dikemukakan oleh pemuka adat atau kepala adat, maka itu bisa menjadi sebuah hukum. Nah, pertanyaan saya yang Anda temukan itu kepala adatnya yang bilang atau masyarakat adat yang bilang, apakah bagaimana? Bilangnya cuma masyarakat Aceh. Oh, kalau masyarakat Aceh saja itu tidak bisa. Itu berarti masuknya tadi ke yang kata teman kita tadi, Mbak Gina tadi, yaitu tentang perda syariah atau hukum syariah yang diterapkan di Aceh. Seperti itu. Itu masuknya berarti ke hukum agama. Seperti itu. Nah, jadi kalau contohnya mungkin lebih Anda bisa mencari ya, mencari ya sudah saya contohkan satu, yaitu tentang hukum adat atau hak tanah ulayat atau hak adat, hak atas tanah. Itu dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa masyarakat adat boleh mengelola tanah adatnya sendiri tanpa ada sertifikat dan tanpa harus tunduk dan patuh kepada hukum pertanahan yang ada di Indonesia. Jadi mereka yang masyarakat adat, mereka itu tidak tunduk kepada hukum yang ada di Indonesia. Begitu. Dia tunduknya itu, ini tentang tanahnya ya, bukan ke orangnya, bukan perilaku manusianya, bukan. Tapi kepada hak milik dari tanah tersebut. Tanah tersebut tidak boleh diambil oleh negara, dan tanah tersebut juga tidak boleh dikelola baik itu swasta oleh negeri. Hanya boleh yang mengelola yaitu adalah masyarakat adat itu sendiri. Sanksinya yang diberikan apa jika ada yang akhirnya mengelola oleh orang lain, maka orang lain tersebut itu akan dicopot jabatannya dan juga dia termasuk ke dalam tindak pidana. Seperti itu. Itu dinyatakan oleh MK. Begitu. Terus kemudian ada kepala adat yang memberikan vonis begitu kepada di daerah Bugis, tapi ini di daerah Bugis yang agak dalam karena saya tahunya dari teman saya yang dia sebenarnya di luar tapi punya teman yang Bugis dalam. Seperti itu. Kemudian dia bilang katanya di dalamnya itu masih ada bahwa pernikahan mereka jika harus menikah dengan orang di luar Bugis, maka laki-lakinya ini terutama kalau yang perempuan ya, kalau yang perempuan Bugis, kecuali yang laki-laki Bugis itu tidak jadi persoalan. Tapi kalau yang perempuan Bugis akan dinikahi contohnya oleh orang Jawa atau oleh orang Sunda, itu harus membayar mahar. Kalau tidak, berarti dia tidak boleh menikah. Kalau misalnya dia tetap kekeh menikah, maka akan diberikan sanksi adat yang dibuat oleh kepala adat itu sendiri, dan itu terserah kepala adat sanksinya itu apa. Apakah sanksinya diasingkan, atau sanksinya memang harus disuruh bercerai atau apa, itu adalah salah satu contoh dari hukum adat yang ada di negeri ini. Begitu. Pak, bagaimana kalau hukum adat bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia? Yang harus diutamakan adalah hukum nasional. Hukum nasional tidak tunduk kepada hukum yang ada di bawahnya, kecuali yang sudah mengaturnya bahwa hukum nasional itu tidak bisa mengintervensi hukum adat lain, dengan catatan harus ada tulisannya. Seperti itu. Maksudnya harus ada tulisannya apa? Tadi seperti MK mengatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak atas tanahnya, disebut hak ulayat. Nah, itu kan berarti sebenarnya sudah melanggar hukum dong, sudah melanggar hukum yang ada di Indonesia. Tidak boleh ada masyarakat tertentu yang memiliki tanah bersama-sama, nggak boleh. Itu tanah itu dimiliki individu. Kalau yang bersama-sama berarti masuknya milik pemerintah. Nah, karena ini adalah ada aturan lain, maka hukum nasional pun itu tunduk kepada hal itu. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Mungkin Anda ada pertanyaan mungkin sampai sini dulu? Ya, silakan. Bagus pertanyaannya ya, sangat analitik banget.
Dan itu diantisipasi oleh DPR selaku lembaga yang membuat hukum, yaitu diantisipasinya dengan adanya setiap yang namanya rancangan undang-undang harus ada kajian sosiologis, kajian psikologis, psikologisnya psikologi massa, kemudian yang terakhir adalah kajian akademis. 3 kajian ini harus ada dalam rancangan undang-undang tersebut. Begitu. Nah, sosiologis, akademis, dan psikologis, yaitu psikologisnya massa, itu dilampirkan dalam rancangan undang-undang. Jadi setiap pasal itu ada kajian akademis, kajian sosiologis, dan kajian yuridis. Begitu. Ada 4 berarti ya, mohon maaf, saya lupa satu lagi. Kajian akademis, kajian yuridis, kajian psikologis, dan kajian sosiologis. Seperti itu. Kalau sosiologis masyarakatnya, psikologis berarti psikologi masanya, kalau yuridis berarti hukumnya, kalau kajian akademis berarti dari sisi pendidikannya atau dari segi akademiknya. Seperti itu. Maka di RUU itu biasanya banyak yang diundang, ada profesor, ada dosen, ada masyarakat adat, ada apa, pokoknya tergantung dari hukum adat yang, hukum yang akan dibuatnya, atau undang-undang dari yang dibuatnya. Contoh kalau misalnya undang-undangnya itu tentang produk halal, berarti kan produk halal itu berarti butuh kita yang namanya dosen kimia, dosen yang bergerak di bidang kesehatan, dosen apa dan sebagainya, itu berarti di akademis. Kalau dari psikologis berarti kita lihat orang yang langsung ada di sana, yaitu seperti dokter, suster, dan sebagainya. Seperti itu akan diundang oleh DPR, mengkaji itu. Nah, lalu bagaimana pertanyaan dari Mas Nabil, kalau bertentangan dengan antara hukum agama dan hukum adat itu bertentangan, mana yang didahulukan, gitu kan? Bisa yang didahulukan hukum adat, atau bisa juga yang didahulukan adalah hukum agama. Tergantung dari kajian akademis, kajian yuridis, kajian sosiologis, dan juga kajian psikologis dari RUU tersebut. Begitu. Benar sekali. Baik. Ada lagi pertanyaan? Oke. Selanjutnya adalah sistem hukum. Sistem hukum itu ada 4. 1, sistem hukum Eropa kontinental yang dipakai di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah sistem hukum Anglo-Saxon. Kemudian yang ketiga hukum Islam atau hukum agama. Kemudian yang terakhir adalah hukum adat. Nah, sistem hukum itu yang ada 4, yang dipakai itu yang ada di dunia ini cuma ada 2. Begitu, yang resmi dalam sebuah negara, yaitu Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Eropa kontinental yang diterapkan di Indonesia, yang paling membedakan dengan sistem hukum Anglo-Saxon adalah sumbernya. Kalau Anglo-Saxon, sumbernya itu adalah jurisprudensi atau putusan hakim. Sementara kalau sistem hukum Eropa kontinental itu adalah undang-undang yang dibuat oleh DPR. Seperti itu. Nah, sekarang saya contohin ya untuk jurisprudensi atau putusan hakim. Mas Raihan di tahun 50 menjadi seorang hakim yang menangani kasus pencurian. Mas Raihan kemudian membuat sebuah putusan bahwa hakim itu, Mas Raihan sebagai hakim, yang mencuri itu akhirnya dihukum 50 tahun penjara. Seperti itu. Terus kemudian dari tahun 50, kemudian di tahun 2003 ada Mbak Gina sebagai seorang hakim di negara yang sama. Terus kemudian Mbak Gina sama kasusnya itu tentang memutuskan tentang pencurian. Mbak Gina mengikuti putusan Raihan yang dimana di tahun 50 ada kasus pencurian dengan delik yang sama, dengan bukti yang sama, itu 50 tahun. Nah, berarti Gina itu mengikuti putusan Hakim Raihan sebagai sumber untuk berpikirnya. Boleh atau tidak nih Mbak Gina punya pendirian sendiri? Boleh, karena di Anglo-Saxon itu sumber hukumnya itu ya hakim itu sendiri, putusan hakim itu. Dia boleh mengikuti putusan hakim terdahulu atau dia sendiri yang membuat hukum baru. Seperti itu. Maka dari itu hakim yang ada di sana perlu ada yang pro terhadapnya.
yang dimana pro terhadapnya tapi netral dalam kasusnya. Akhirnya seperti di Korea Selatan, kemudian di Inggris, dan di beberapa negara bagian yang menggunakan Anglo-Saxon itu ada jurinya. Kan kalau di Indonesia hakimnya tidak bertanya kepada juri, hakimnya bertanya kepada terdakwa, apa dan sebagainya. Kalau di Indonesia, nah kalau di sana di Anglo-Saxon itu dengan adanya juri. Juri itu dari unsur apa? Juri dari unsur masyarakat. Karena tujuan di Anglo-Saxon itu beda dengan tujuan hukum yang ada di Eropa kontinental. Kalau di Anglo-Saxon itu tujuannya adalah keadilan masyarakat. Kalau di Eropa kontinental adalah keadilan hukum. Maka dari itu jurinya harus dari masyarakat. Gitu. Ada yang akademisi, ada yang praktisi, ada yang bisa tukang cendol, mungkin kalau di sana itu ada tukang cendol, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas mengambil dari, saya tidak tahu sih apakah mereka mengambil dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, cuman persis banget dengan apa yang dilakukan waktu itu ketika Nabi Muhammad SAW, beliau diberikan gelar Al-Amin. Pernah dengar? Nah, jika pernah dengar adalah Al-Amin itu dari segi bahasa, itu adalah orang yang dipercaya di negara itu, atau orang yang percaya di masyarakat itu. Seperti itu, atau di daerah situ, atau di distrik itu. Nah, orang yang dipercaya itulah yang disebut sebagai boleh menjadi juri. Kemudian dia tidak boleh kenal dengan terdakwa dan dia tidak boleh kenal dengan korban. Begitu. Karena tidak boleh ada hubungan lain. Begitu ya, hubungan yang dekat. Gitu. Jadi kalau di Indonesia tidak bisa Mbak Gina tadi itu membuat putusan sendiri, nggak bisa. Di Indonesia itu sudah ada tulisannya Mbak Gina. Tulisannya bahwa orang yang mencuri sekian tahun, barang siapa yang melakukan penipuan sekian tahun. Di Inggris nggak ada. Begitu. Tergantung bagaimana hakim tersebut membuat itu, membuat putusan itu. Oke. Sudah jelas perbedaan antara Anglo-Saxon dengan Eropa kontinental mungkin? Atau makin bingung? Atau makin pusing? Baik, sepertinya sudah mulai mulai memahami ya. Baik. Sekarang kita pindah ke sini. Definisi hukum. Peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Itu definisi hukum. Definisi berbeda dengan arti. Meaning dalam arti bahasa Inggris itu berbeda dengan definisi. Seperti itu. Oke, kita bahas satu-satunya dulu. Ada kata tentang norma. Nah, norma menurut Mbak, tadi Mbak Gina sudah, Mbak Isa sudah, kita pindah ke Mbak Elok. Nah, Mbak Elok, itu norma yang ada di Indonesia, itu ada berapa Mbak Elok? Cukup jumlahnya saja. 4 mungkin. Benar sekali, 4. Sangat spesifik ya. Bagus. Yang pertama apa Mbak Safa? Norma agama, Pak. Bagus. Mbak Sabika? Kesopanan, Pak. Kesopanan. Mbak Aisyah? Kesusilaan. Yang terakhir Mas Fali? Norma hukum. Oke, bagus. Agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Mas Nabil. Mas Nabil, setelah Mas Nabil, Mbak Najla ya. Setelah Mbak Najla nanti Mbak Gina, setelah Mbak Gina nanti Mas Raihan. Oke. Mas Nabil, kalau norma hukum itu sumbernya dari mana, Mas? Baik, bagus. Yaitu negara atau lembaga negara yang ditunjuk oleh undang-undang untuk membuat hukum. Dalam arti DPR. Bagus. Kita pindah ke Mbak Najla. Mbak Najla, itu
Kalau sumber hukum kesopanan apa? Sumber hukum atau sumber dari norma kesopanan apa? Dari budaya yang berlaku di masyarakat, Pak. Nah, Misalnya itu kita namanya apa? apa budaya, Pak? Enggak, namanya, nama orang atau nama konsepnya. Nama konsep di masyarakatnya namanya apa? Kan beda ya, mohon maaf nih ya. Di rumah Mbak Najla kalau makan dikatakan sopan itu sambil bicara atau diam? Maksudnya dia makan cuma yang bergerak mulut doang. Kebiasaan ya, Pak ya? Apa sih? Nah, Kalau itu saya diam sih, Pak. diem. Berarti nggak boleh nih ya sambil makan, sambil mengunyah, atau beres mengunyah, jeda mengunyah, kemudian ngobrol tuh nggak boleh berarti kan? Pokoknya beresin Ya. dulu makannya baru ngomong gitu kan? Nah, itu sopan berarti kan? Nah, di sini siapa yang diperbolehkan oleh orang tuanya bahkan ketika makan malam, atau biasanya sih kita makan malam ya dulu. Dulu saya sama orang tua biasanya bisa kumpul barang itu pas suatu makan malam. Begitu, karena pagi, siang itu sudah susah untuk bisa makan bareng. Nah, pas satu makan malam itu, kalau saya itu malah disuruh oleh bapak saya begitu untuk menceritakan sambil makan. Begitu, kamu hari ini apa? Nah, berarti saya tidak sopan di keluarga Najla. Tuh. Berarti Nah, sesuai kalau kebiasaan yang misalnya, berlaku, Pak. nah berarti namanya apa? Atau saya contohkan begini, Sepawai sering bilang, cobalah dengan background Anda itu adalah pelajar IC, katanya begitu. Nah, kira-kira apa? Karena kan seperti bahwa kalau kamu tuh anak IC, masa anak IC begitu? Artinya ketika Anda bukan anak IC, berarti Anda boleh melakukan itu. Nah, berarti apa? Saya yakin ketika Tata saya krama, pasti Anda pasti oh jawabannya. Karena ini sederhana sekali berpikir. Mungkin nama Anda bisa konsepnya ya nama konsep. adab. Nah, namanya apa? Di Indonesia. Gimana, Pak? Kamu tuh kalau makan tuh jangan sambil jalan nih, kamu tidak bertitik-titik-titik gitu. Oh, beradab, adab, Pak. Kamu tuh kok kayak nggak punya titik-titik, masa ngomong sama orang tua kayak gitu? Pernah dengar mungkin? Ini mah contoh, bukan Najla begitu, bukan. Iya, Pak. Aisyah, Adab mungkin, Pak. iya belum ke sana. Adab itu terlalu tinggi. Itu Anda udah level mau, wah, udah ketinggian itu. Coba Mbak Aisyah, mungkin bisa lebih rendah lagi Mbak Aisyah, jangan terlalu tinggi. Budaya. Etika mungkin. Mbak Aisyah itu jadi pengacara ya? Masa Jadi, pengacara nggak bisa jawab? Ayo silakan Mbak pengacara. budaya bukan. Iya, tadi udah sama, itu ketinggian kata saya juga. Ya, silakan Mas Nabil mungkin. Ya, nah itu namanya apa namanya? Kan kita perlu konsepnya. Yang ente omongin bener semua. Cuman saya butuh konsepnya. Yakin banget ketika saya bilang pasti oh jawabannya. Karena ini bukan perkara yang baru dengar, kata-kata yang baru dengar. Cuman belum masuk aja ke pikiran kamu kali. Atau bukan belum masuk, sudah ada di pikiran, cuman nggak tahu emang itu gitu. Paling gitu. Budaya kah, Pak? Iya, budaya tadi udah sama Mbak Aisyah, udah sama Mbak Najla juga sama.
Masih terlalu tinggi cara berpikir. Tata Kode krama, etik, Pak. tata krama. Nah, mulai nih. Terus dikit lagi. Etika bukan, Pak? Bisa jadi. Etika. Bagus. Jawabannya adalah etika. Gitu. Jadi sumber hukum atau sumber dari kesopanan itu adalah etika. Saya kalau dimarahin oleh bapak saya harus nunduk. Tapi kalau teman saya yang orang Batak, saya nggak tahu Bataknya yang mana ya. Cuman teman saya yang orang Batak, saya kebanyakan pas di sekolah waktu SMA itu kebanyakan teman saya itu udah beda suku, udah juga beda agama, agamanya beda-beda. Saya benar-benar guru PKN banget, bertoleransi sekali. Pokoknya teman saya semuanya beda-beda. Background keluarganya beda, ada yang maaf, ada yang broken home, ada yang bahagia banget, ada yang kaya raya banget, ada yang miskin banget, ada yang semuanya begitu. Nah, maksud saya, salah satunya dari suku yang berbeda, dia ngomong kayak gini, kalau gue, karena waktu itu dia pernah dimarahin sama guru. Dia kan sekolahnya di Sunda, maksudnya di daerah Sunda. Terus kemudian dia dimarahin sama gurunya. Dia itu melihat gurunya. Begitu, gurunya langsung makin ngambek dan langsung ditampar. Teman saya nggak ngerti kenapa saya ditampar. Kalau saya pas waktu dimarahin, pas kebetulan dimarahinnya banyak kan, salah satu juga saya dimarahin juga. Kalau saya nunduk, teman saya lihat. Begitu. Nah, kira-kira kalau Anda pernah mungkin dimarahin oleh orang tua Anda disuruh melihat atau disuruh nunduk? Atau disuruh ketawa? Enggak lah ya. Ayo dong, jawab dulu. Nunduk, Pak. Nah, nunduk seperti itu. Kalau saya, Mas Raihan berarti sama kayak saya. Kalau teman saya, dia harus melihat. Karena kalau tidak melihat, dianggap oleh orang tuanya yang sedang marah itu, dianggap dia sedang mengabaikan omongan orang tuanya kalau nunduk. Begitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan etika atau norma kesopanan. Nah, sopan kita beda dengan sopan yang di suku lain atau negara atau daerah lain. Seperti itu. Nah, yang harus kita paham supaya kita jadi bijak adalah kita harus beretika bahwa orang lain juga punya etika. Jadi kita jangan melarang orang lain yang etikanya berbeda dengan kita. Berarti kalau kita itu berarti nanti memaksakan. Seperti itu. Jadi ketika ada orang yang marah-marah nih, contoh di masjid, kemudian ada orang yang marah-marah, terus kemudian, wah ini orang nggak beretika banget. Kita nggak tahu etika di sana kayak apa. Karena ada juga orang yang berteriak, tapi bukan marah, kita nggak tahu. Gitu. Makanya yang kata Imam Syafi'i, orang tuh kalau misalnya makin berilmu, dan makin itu dia benar-benar makin menunduk. Dia tidak akan banyak berkomentar, dan lain sebagainya. Seperti itu. Karena dia sudah paham dengan semua ilmunya. Begitu. Baik. Terima kasih, ini sudah 14.07. Terima kasih untuk hari ini, saya senang banget ada pertanyaan, terus kemudian banyak masukan juga kepada saya. Terima kasih yang sudah hadir, di waiting room ada 3 orang, mohon maaf saya tidak bisa memasukkan karena saya juga telat, begitu ya. Jangan ternyata ada yang lebih telat lagi daripada saya, seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya jadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apapun amal perbuatan yang Anda lakukan itu berimbas kepada kesehatan dan keberkahan orang tua Anda masing-masing. Amin Allah ya rabbal alamin. Saya akan pindahkan hostnya ke Mas Fali. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Terima kasih Pak Yus.